Assalamualaikum. Di sini kami akan membahas mengenai saham. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak. Nah, di tim kami ada saya, Aulia, dan dua teman saya, Cindy dan Rahma. Apa itu saham? Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau pihak berupa badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan batas. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih. Selanjutnya, jenis-jenis saham. Pada transaksi jual beli di bursa efek, saham merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Ada beberapa sudut pandang untuk membedakan sudut-sudut saham, yaitu ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Yang pertama ada saham biasa. Saham biasa merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuiditas, pemegang saham biasa yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividen dari penjualan aset perusahaan. Selanjutnya yang kedua, saham preferen. Saham preferen merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap, dan apabila perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen akan mendapat prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan aset. Selanjutnya, jenis saham berdasarkan kapitalisasi pasar dan volume. Kapitalisasi pasar adalah harga saham dikalikan dengan total jumlah saham yang diterbitkan emiten dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan volume adalah jumlah frekuensi transaksi suatu saham. Yang pertama, saham first liner atau blue chip. Emiten yang termasuk dalam kategori ini merupakan saham unggulan yang memiliki kapitalisasi pasar di atas 10 triliun. Besarnya kapitalisasi saham ini membuatnya sulit digoreng. Yang kedua ada saham second liner atau mid cap stock. Saham lapis 2 memiliki kapitalisasi pasar antara 500 miliar sampai 10 triliun. Harga sahamnya cenderung fluktuatif dan masih liquid untuk diperdagangkan. Sedangkan untuk fundamental perusahaan. Yang ketiga, small cap. Saham lapis 3 yang memiliki kapitalisasi pasar di bawah 500 miliar. Volume transaksi rata-rata tidak stabil, terkadang kecil dan terkadang tiba-tiba ramai atau sangat besar. Karena kapitalisasi pasarnya yang kecil, saham ini biasa mempunyai fluktuasi. Keuntungan dan risiko saham. Dua unsur yang melekat pada setiap modal atau dana yang diinvestasikan adalah hasil atau return dan risiko. Ada timbal balik setimbang antara hasil dan risiko. Umumnya, apabila hasil suatu jenis investasi tinggi, maka risikonya pun tinggi. Begitu. Adapun beberapa keuntungan dari saham, yaitu yang pertama, memperoleh dividen, yaitu bagian keuntungan dari perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham pada saat rapat umum pemegang saham. Capital gain, yaitu keuntungan yang berasal dari jual beli saham berupa selisih antara harga jual yang lebih tinggi dari harga beli. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Umumnya, investor dengan orientasi jangka pendek mengejar keuntungan. Yang ketiga yaitu fleksibel. Berarti pemegang saham dapat menjual sebagian sahamnya apabila tiba-tiba membutuhkan dana. Berbeda dengan investasi tanah, properti, emas, dan sebagainya harus dijual secara keseluruhan. Dan yang keempat, liquid. Berarti prinsip good delivery dan good fund dalam pasar modal menjamin investor mendapatkan saham dan dananya. Adapun risiko yang dapat terjadi dalam investasi saham antara lain, yang pertama capital loss, yaitu kerugian dari hasil jual beli saham berupa selisih antara harga jual yang lebih rendah dari harga beli. Yang kedua tidak mendapat dividen, berarti perusahaan akan membagikan dividen jika operasi perusahaan menghasilkan keuntungan.
Dengan demikian, perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Sehingga potensi keuntungan pemodal untuk mendapatkan dividen ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut. Yang ketiga, saham dikeluarkan dari bursa atau delisting. Berarti saham perusahaan delist dari bursa umumnya karena kinerja perusahaan yang buruk. Misalnya dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun, tidak membagikan dividen secara berturut-turut, saham suspend. Berarti suatu saham diberhentikan perdagangannya oleh otoritas bursa efek. Dengan demikian, pemodal tidak dapat menjual sahamnya hingga saham yang disuspend tersebut dicabut dari status. Hal yang menyebabkan saham disuspend yaitu suatu saham mengalami lonjakan harga yang luar biasa, suatu perusahaan dipailiturnya atau berbagai kondisi lainnya yang mengharuskan otoritas bursa menghentikan sementara perdagangan saham tersebut untuk kemudian diminta konfirmasi lainnya. Jika telah didapatkan suatu informasi yang jelas, maka status suspend atas saham tersebut dapat dicabut oleh bursa dan saham dapat dipersiko likuidasi. Berarti apabila perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan, dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Apa itu penilaian saham? Penilaian yang dimaksud di sini adalah untuk mendapatkan nilai suatu saham, sehingga perlu diperoleh standar prestasi yang dapat digunakan untuk menilai manfaat investasi saham yang bersangkutan. Standar prestasi ini berupa nilai intrinsik yang pendekatan penilaian saham. Penilaian saham sendiri dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan present value. Pendekatan present value dari suatu saham adalah sama dengan present value arus kas yang diharapkan yang akan diterima oleh pemilik saham tersebut. Pada pendekatan ini, terdapat dua model. Yang pertama, model tanpa pertumbuhan dividen, di mana harga sahamnya adalah dividen dibagi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, model pertumbuhan konstan, di mana harga sahamnya sama dengan N dibagi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dikurang dengan pertumbuhan laba di masa yang akan datang. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan price earning ratio, di mana harga saham adalah earning per share dikali dengan price earning ratio. Saham adalah harga penutupan pasar saham selama periode pengamatan untuk tiap-tiap jenis saham yang dijadikan sampel, dan pergerakannya senantiasa diamati oleh para investor. Kedua, harga perdana. Harga perdana merupakan harga pada waktu saham tersebut dicatatkan di bursa efek dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana yang kita kenal dengan IPO. Yang ketiga, harga pasar. Harga pasar adalah harga jual dari satu investor ke investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa efek. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Harga saham biasanya dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam perusahaan, seperti pengumuman penjualan, pengumuman pendanaan, pengumuman perubahan dewan direksi, pengumuman pengambil alihan, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti pengumuman dari pemerintah, contohnya perubahan suku bunga tabungan, perubahan kurs valuta asing, inflasi, dan lain-lain. Pengumuman hukum seperti tuntutan terhadap perusahaan, dan pengumuman industri sekuritas. Selain faktor-faktor di atas, kondisi perusahaan juga mempengaruhi harga saham. Yang pertama itu ada return of asset, atau yang kita kenal dengan ROA, di mana laba bersih dibagi dengan total aset dikali dengan 100%.
ROA menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan bisa menghasilkan laba. Semakin besar rasio yang dimiliki, maka berarti semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selain ROA, selanjutnya ada ROE, itu Return on Equity, di mana laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba atas ekuitas. Semakin besar nilai ROE akan menunjukkan kinerja perusahaannya semakin baik, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Kondisi perusahaan juga dapat ditentukan oleh EPS atau earning per share, di mana laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang dimiliki. EPS sendiri menggambarkan jumlah laba yang diperoleh setiap lembar saham selama periode tertentu. Investor akan lebih meminati saham yang memiliki EPS yang tinggi dibandingkan saham yang memiliki EPS yang rendah. Dan rasio yang terakhir yang menggambarkan kondisi perusahaan adalah NPM atau Net Profit Margin, di mana laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Rasio ini menunjukkan seberapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar NPM, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Semakin tinggi NPM, maka investor semakin menyukai perusahaan tersebut. Ada dua cara untuk menganalisis sebuah saham. Yang pertama, analisis fundamental, dan yang kedua, analisis teknikal. Analisis fundamental adalah analisis yang didasarkan pada situasi dan kondisi ekonomi, politik, dan keamanan secara global dan juga tiap-tiap negara. Biasanya yang menggunakan analisis fundamental ini adalah untuk tujuan investing. Sedangkan untuk analisis teknikal adalah cara menganalisa pergerakan harga aset di pasar finansial menggunakan perangkat seperti grafik dan juga rumus. Biasanya juga analisis teknikal ini digunakan untuk trading. Terdapat juga saham syariah. Apa sih saham syariah itu? Saham syariah adalah sebuah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak atas suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun hak pemegang saham. Pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus dilakukan serata. Mereka memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi dan difasilitasi penggunaannya oleh korporasi. Pun hak dasar pemegang saham. Yang pertama, dicatat kepemilikan sahamnya di daftar pemegang saham korporasi. Yang kedua, menghibahkan atau mentransfer saham. Yang ketiga, berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS. Yang keempat, memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dan yang keenam, memperoleh bagian laba korporasi. Saham harus diberi informasi yang cukup dan berhak dalam menyetujui atau menolak serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang perubahan yang fundamental seperti perubahan anggaran dasar korporasi, perubahan struktur permodalan, dan pelaksanaan transaksi luar biasa, misalnya merger, penggabungan usaha, dan likuidasi, termasuk transfer semua atau sebagian aset yang berakibat pada dijualnya korporasi.
Menurut Warren Buffett, jika kamu tidak menemukan sebuah cara untuk menghasilkan uang ketika kamu tidur, kamu akan bekerja sampai kamu mati. Oleh karena itu, berinvestasilah. Biarkan bisnismu bekerja untukmu bahkan ketika kamu tidur sekalipun. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai saham. Kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.